Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai akuntansi sektor publik. Sebelum memasuki materi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4. Nama saya Intan Trihandayani, NIM 6029, rekan saya Istiar Krismasari, NIM 7044, Wela Triestiningsi, NIM 7045, Jumining, NIM 7114, Muhammad Siroj Sultanuddin, NIM 7205. Kami akan membahas tentang Economic Performance and Accrual Accounting Reform OECD versus non-OECD countries. Pembahasan pertama mengenai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi akrual atau modifikasi akuntansi akrual dan akuntansi akrual penuh antara lain yaitu 1. Laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, penerimaan pajak sebagai persen dari PDB. Yang ketiga, natural log PDB per kapita. Yang keempat, utang pemerintah sebagai persen dari PDB. Dan yang terakhir, organisasi untuk kerjasama ekonomi dan negara anggota pembangunan atau OECD. Selanjutnya ada metodologi. Dalam metodologi ini ada dua pembahasan, yaitu yang pertama populasi. Populasi yang diambil pada artikel ini melalui survei global PwC praktek akuntansi dan pelaporan keuangan 100 pemerintah pusat. Yang kedua ada pendekatan. Artikel ini menggunakan model regresi berganda logistik. Selanjutnya ada temuan. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kinerja ekonomi dan reformasi akuntansi akrual. Literatur review. Yang pertama yaitu ada akuntansi akrual dan modifikasi akuntansi akrual. Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non-publik dan lembaga lain yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya ada modifikasi akuntansi akrual. Basis akuntansi ini mengakui pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya seperti utang pensiun. Yang kedua ada laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto dalam bahasa internasional disebut juga GDP atau Gross Domestic Product. Menurut para ahli, PDB dapat diartikan bahwa jumlah produksi baik barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada saat tertentu. PDB bisa dijadikan alat ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka, PDB bisa dikatakan sebagai indikator ekonomi suatu negara untuk mengukur jumlah total nilai produksi. Literatur review selanjutnya yaitu ada PDB per kapita. PDB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang hasil pembagian pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Semakin besar pendapatan per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Selanjutnya ada penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak ini merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Selanjutnya ada utang pemerintah. Utang pemerintah adalah utang yang dimiliki pemerintah pusat yang terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara. Utang pemerintah terhadap pendapatan dalam negeri adalah rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara dan hibah. Yang terakhir ada organisasi untuk kerjasama ekonomi dan negara anggota pembangunan atau OECD. OECD ini merupakan sebuah organisasi internasional dengan 30 negara yang memiliki prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Selanjutnya ialah rasional, di mana di dalam rasional menjelaskan beberapa negara yang menjadi anggota OECD yang telah melakukan reformasi akuntansi. Ada berbagai alasan, seperti karena sudah termotivasi oleh manfaat akuntansi accrual yang dibutuhkan untuk memodernisasi pelayanan
dan peningkatan produktivitas dalam pemerintahan, dan juga untuk membuat lebih baik keputusan yang akan diambil oleh pemerintahan. Seperti pada tahun 2006 yang berdampak pada sistem Yunani Kesehatan Nasional atau Stamatiadis pada tahun 2011, dan juga dampak dari reformasi accrual pada manajemen sektor publik pada Diakono, Nestor, dan Philip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka berpikir dari studi kasus ini, di mana di sana terdapat 2 variabel dependen dan 4 variabel independen serta 1 variabel indikator. Baik, variabel dependen pertama yaitu ACMA atau Accrual Accounting and Modified Accrual Accounting, di mana di sana ACMA dipengaruhi oleh GR/GDP atau Growth Rate of GDP, kemudian dipengaruhi oleh LNPC GDP atau Natural Log GDP, kemudian dipengaruhi oleh DGDP atau Government Debt GDP, kemudian dipengaruhi oleh TGDP atau Tax Revenue of GDP. Kemudian terdapat variabel pengontrol OECD. Kemudian variabel dependen kedua adalah ACCA atau Full Accrual Accounting, di mana ACCA juga dipengaruhi oleh variabel independen GR/GDP, LNPC GDP, DGDP, dan TGDP dengan OECD sebagai variabel pengontrolnya. Konseptual kerangka kerja ini menunjukkan hubungan antara indikator kinerja ekonomi dan reformasi akuntansi accrual dengan arah kausalitas atau hubungan sebab dan akibat yang mengalir dari variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen serta dikontrol oleh satu variabel kontrol berupa OECD. Kerangka kerja tersebut menghasilkan 2 model, di mana model pertama ACMA sama dengan F, GR/GDP, LNPC GDP, TGDP, DGDP, dan OECD. Kemudian model kedua ACCA sama dengan F dalam kurung GR/GDP, LNPC GDP, TGDP, DGDP, dan OECD sebagai variabel independen dan variabel kontrolnya. Baik, di sini saya Willa Triestiningsih, NIM 045 akan menjelaskan mengenai ukuran sampel berdasarkan metode survei dalam 100 negara yang mencakup dalam survei di PwC Global tahun 2012 sampai 2015 yang memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, ada negara yang terdaftar dalam Bank Dunia dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Yang kedua, ada negara yang menggunakan akuntansi accrual secara penuh atau ICIC. Yang ketiga, ada negara yang menggunakan akuntansi accrual modifikasi. Selanjutnya, operasionalisasi variabel penelitian. Di sini variabel dependen itu ada 2, yaitu ICMI dan ICIC. ICMI adalah negara yang reformasi akuntansinya menggunakan accrual akuntansi yang dimodifikasi, sehingga pengukurannya negara yang menggunakan accrual akuntansi dan modified akuntansi accrual adalah sama dengan 1 jika tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada ICIC, yaitu negara yang reformasi akuntansinya menggunakan accrual akuntansi secara penuh, sehingga pengukurannya negara yang menggunakan penuh akuntansi accrual adalah sama dengan 1 jika tidak sama dengan 0. Indikator variabelnya yaitu OECD, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, yang merupakan sebuah organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi, perwakilan, dan ekonomi pasar bebas. Pengukurannya yaitu Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan negara anggota pembangunan adalah sama dengan 1 dan jika tidak sama dengan 0. Terdapat 4 variabel independen. Yang pertama GR/GDP, yakni produk domestik bruto real, adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, diukur dengan harga konstan
pertumbuhannya merupakan perubahan output agregat. Yang kedua ada LNPGDP, yakni PDP per kapita, merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, pengukurannya log N dari PDP per kapita. Yang ketiga ada DGDP, yaitu rasio utang pemerintah dalam persen terhadap GDP. Pengukurannya rasio utang pemerintah dibagi DGP. Yang keempat ada TGDP, yakni tax ratio, merupakan formula untuk mengukur kinerja perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan pajak dan pendapatan domestik bruto dalam kurun waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Pengukurannya yakni jumlah penerimaan pajak dibagi GDP pemerintah. Dalam teknik pengambilan data, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, lalu sumber data yang diperoleh dari hasil survei di PwC Global. Prosedur pengumpulan datanya diperoleh dari survei global terhadap 100 negara OECD dan non-OECD. Lalu teknik analisis datanya menggunakan uji asumsi klasik dengan model regresi berganda. Yang kedua, metodenya menggunakan ML binary logit. Yang ketiga, menggunakan aplikasi Obvious. Yang keempat, ada tes simultan melalui uji F. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil dari pengolahan data yang sudah kami lakukan. Untuk yang pertama, ini adalah hasil pengolahan data statistik deskriptif. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis korelasi variabel, dijelaskan dan penjelasan data. Untuk hasil pengolahan yang ketiga ini adalah hasil dari uji kesetaraan sarana data pra dan pasca 2015. Selanjutnya, hasil pengolahan data yang keempat adalah hasil uji regresi berganda logistik dari hubungan indeks kinerja ekonomi dan ACME. Dan yang terakhir ini adalah hasil dari logistik beberapa uji regresi dari hubungan pembangunan ekonomi proksi dan ACAC. Selanjutnya adalah temuan penelitian dari penelitian ini. Di sini kami menampilkan ada 6. Yang pertama, semua variabel lain berkorelasi positif dengan ACME, kecuali GRGDP. Yang kedua, semua variabel berkorelasi positif dengan ACAC, kecuali 2 variabel, GRGDP dan DGDP. Yang ketiga, negara-negara OECD dengan pendapatan yang lebih tinggi per kapita ditemukan telah mengadopsi kedua akrual penuh daripada negara-negara non-OECD. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi negara-negara non-OECD dari PDB tidak menunjukkan bahwa beberapa negara-negara berpenghasilan rendah memiliki kemampuan keuangan untuk melaksanakan reformasi akuntansi akrual. Yang kelima, kenaikan tingkat pertumbuhan per PDB mengurangi kemungkinan reformasi akuntansi akrual menunjukkan hubungan negatif untuk reformasi akuntansi akrual. Dan yang terakhir adalah korelasi positif dari penerimaan pajak sebagai persentase dari PDB, GDP, dan OECD. Hal ini menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari penerimaan pajak sebagai persentase PDB, meningkatkan log peluang penuh dan dimodifikasi akuntansi akrual, dan mengurangi kemungkinan log akuntansi akrual penuh. Yang pertama yaitu ada telaah abstrak. Dalam telaah abstrak ini ada 3 review telaah. Yang pertama yaitu secara umum abstrak telah dijelaskan dengan baik. Yang kedua, cara pengambilan sampel sudah dijelaskan. Dan yang ketiga, abstrak belum menjelaskan originalitas dari penelitian ini. Selanjutnya ada telaah introduction. Dalam telaah introduction ini yang pertama, belum ada fenomena gap. Yang kedua, tidak ada research gap. Dan yang ketiga, alasan pemilihan variabel sudah cukup dijelaskan. Selanjutnya ada telaah literatur review. Dalam literatur review, untuk masing-masing variabel hanya beberapa variabel saja yang dijelaskan.
Yang kedua, variabel kontrol dalam literatur review artikel ini sudah dijelaskan. Telaah rasional. Dalam kepenulisan, pasti ada saja kekurangan. Nah, di dalam studi kasus ini juga ada kekurangan dalam penulisan rasional. Yang pertama, di mana tak ada satupun dalam studi ini diarahkan untuk menjelaskan mengapa sih negara-negara memilih untuk mengadopsi akuntansi accrual, dan juga kurangnya studi empiris di studi kasus ini mempengaruhi data yang berhubungan dengan hubungan tidak langsung antara reformasi akuntansi dan kinerja ekonomi serta pembangunan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syirot, NIM 721141725, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu telaah metode penelitian. Pada telaah metode penelitian sendiri terdapat beberapa unsur, yaitu operasionalisasi variabel, kemudian populasi dan sampel, dan secara umum. Kita telaah satu persatu. Pada operasionalisasi variabel, itu pada penelitian ini kurang dijelaskan dengan baik dan perhitungannya juga tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi kita pengukurannya itu secara umum. Kemudian pada variabelnya sendiri itu ada variabel dependen yaitu ACMA dan ACAC, dan indikator variabelnya yaitu OECD. Kemudian ada variabel independennya yaitu GRGDP, LN, PJGDP, kemudian DGDP, dan yang terakhir yaitu TGDP. Bisa dilihat pada tabel operasionalisasi variabel. Kemudian pada populasi dan sampelnya itu penjelasannya cukup baik namun tidak dijabarkan lebih detail. Seperti populasinya yaitu pada penelitian ini populasinya yaitu terdapat pada survei global di PwC pada tahun 2012 sampai 2015 yang diikuti oleh 100 negara dan 100 pemerintahan pusat. Sampelnya yaitu diambil dari 100 negara tersebut yang disurvei, dan ada kriteria-kriterianya bisa dibaca di atas. Kemudian yang selanjutnya yaitu telaah secara umum pada metode penelitian ini, yaitu pemaparannya itu cukup jelas namun istilah yang digunakan itu cukup sulit untuk dipahami dan berbeda sedikit dengan apa yang ada di Indonesia, karena artikel ini itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah telaah implikasi hasil atau telaah implikasi result. Implikasi sendiri itu artinya dampak atau akibat yang ditimbulkan setelah penelitian ini dipublikasikan. Ada dua, yaitu penjelasan mengenai hasil penelitian itu cukup jelas dan sangat baik. Dan kemudian implikasi ini sudah dijelaskan dengan baik, tepat, dan jelas. Pada artikel ini itu implikasinya adalah hasil dari penelitian ini untuk kebijakan dan praktek selanjutnya, yaitu bisa digunakan untuk mengintervensi lembaga pembangunan multilateral dan lembaga donor di negara-negara OECD untuk membantu negara non-OECD untuk memperkuat ekonomi mereka, sehingga bisa digunakan untuk negara non-OECD mereformasi akuntansi accrual secara penuh. Dan kemudian dampak positifnya yaitu bisa dilakukan yaitu secara langsung pada indeks kinerja ekonomi yang digunakan pada penelitian ini. Jadi penelitian ini bisa digunakan sebagai indeks kinerja ekonomi suatu negara. Selanjutnya adalah telaah conclusion atau telaah kesimpulan. Kesimpulan dan temuan sudah dijelaskan dan dipaparkan dengan cukup jelas. Kesimpulan pada artikel ini yaitu bahwa muncul bukti bahwa indikator kinerja ekonomi itu menjelaskan penerapan reformasi akuntansi accrual di negara OECD maupun negara non-OECD. Sehingga sebagai contoh satu, negara OECD itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Negara OECD tersebut itu mengadopsi akuntansi accrual secara penuh, sehingga pendapatan per kapita yang tinggi itu bisa menjadi patokan bahwa akuntansi accrual penuh itu sudah diterapkan. Dan kemudian yaitu
temuan bahwa tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi negara-negara non-OECD dari PDB tidak menunjukkan bahwa negara-negara tersebut berpenghasilan rendah memiliki kemampuan keuangan untuk melaksanakan reformasi akuntansi akrual. Jadi terbukti bahwa negara yang pertumbuhannya tinggi tapi penghasilannya rendah itu tidak bisa melakukan reformasi akuntansi akrual secara penuh, sehingga dimodifikasi. Cukup 2 bukti itu saja, yang lainnya bisa dibaca pada bagian kesimpulan. Kemudian adalah telaah future research atau telaah penemuan masa depan. Penjelasan mengenai rekomendasi untuk penelitian ke depannya itu dijelaskan dengan cukup baik dan bisa berlanjut untuk penelitian selanjutnya ke depannya. Namun keterbatasan penelitian ini tidak dijelaskan oleh peneliti, sehingga cukup sulit untuk apabila peneliti selanjutnya itu untuk mengembangkan artikel ini. Tetapi pada kolom rasional atau alasan itu dijelaskan bahwa keterbatasan pada penelitian ini adalah yaitu kurangnya studi empiris pada penelitian sejenis, yaitu tidak ada hubungannya secara langsung antara reformasi akuntansi akrual dengan kinerja ekonomi atau pembangunan nasional. Karena studi sebelumnya itu difokuskan pada reformasi akuntansi pemerintah dan dampaknya terhadap kapasitas kelembagaan. Jadi cukup sulit dan penelitian ini tergolong penelitian baru. Selanjutnya yaitu telaah secara umum artikel ini. Artikel ini ditulis oleh orang asing atau lebih tepatnya oleh Yush T. Abruguba, PhD, orang berkebangsaan Nigeria yang menulis artikel ini, sehingga artikel ini lebih sulit dipahami secara materi maupun istilah, karena perbedaan istilah yang membutuhkan pemahaman ekstra bagi orang-orang Indonesia seperti kami. Kemudian artikel ini sangat kompleks, memiliki satu hipotesis, tapi untuk mencapai hipotesis tersebut itu memerlukan variabel yang banyak untuk membuktikan bahwa hipotesis tersebut terbukti. Dan juga terdapat variabel kontrol di dalamnya yang membuat artikel ini agak sulit dipahami. Kemudian model pemaparan agak berbeda dengan artikel atau penelitian pada umumnya, yaitu tidak ada telaah, review, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata kami mohon maaf. Dan apabila ada salah dalam menelaah, kita memerlukan koreksi. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan pada diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.